Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini marilah kita bersama-sama memulai ibadah PA kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dari Kidung Jemaat nomor 242, kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, Muliakan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada kesempatan saat ini kami bisa bersama dengan keluarga kami untuk mengambil waktu sejenak di dalam kami bersama-sama melaksanakan ibadah PA secara online saat ini. Kami mohon Tuhan memberkati di sepanjang ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, sehingga melalui ibadah ini kami bisa semakin dikuatkan secara iman. Kami juga akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan juga berkarya di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga firman Tuhan ini bisa tertanam di dalam hati kami dan bisa bertumbuh dan berbuah melalui perilaku kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 66, bait 1 dan bait yang kedua, di gunung dan di lurah. Di
Bacaan kita saat ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan diambil dari 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat 11. 2 Petrus pasal 1 kita baca ayat 3 sampai dengan ayat 11 yang demikian bunyinya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang biasanya diucapkan oleh orang-orang. Kadang orang itu mengungkapkan, ngene ae wis apik, ngene ae ya wis cukup, wis ngene ae ya wis iso. Ungkapan ini memang sekilas nampak ungkapan orang-orang yang sudah puas dengan apa yang dia miliki. Orang-orang yang sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa orang mengucapkan seperti ini karena dia tidak ingin berusaha untuk lebih. Ini aja wis cukup. Dalam arti dia tidak ingin berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Ini aja wis apik. Dalam arti mungkin dia juga tidak ingin berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya wis ngene ae. Wis pokoke ngene wis iso, pokoke ngene ya wis cukup, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, jika memang pilihan kata-kata itu adalah menunjukkan bahwa kita sudah puas terhadap apa yang kita capai dan kita sudah pasrah dan berserah kepada Tuhan, itu masih tidak masalah. Tetapi kalau ucapan itu diungkapkan karena kita tidak ingin berusaha untuk menjadi lebih baik, tidak ingin berusaha untuk mengembangkan diri kita, maka saya rasa ini bukanlah ucapan yang tepat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama di dalam kehidupan kita, apalagi kalau kita bicara soal iman. Iman itu tidak bisa kita hanya mengatakan, wis ngene ae wis cukup, ngene ae wis apik. Karena iman itu harus terus dikembangkan. Iman itu harus terus diasah. Iman itu harus terus diperbaiki di dalam kehidupan kita. Tidak ada iman itu yang statis atau tetap. Iman itu harus terus berkembang di dalam kehidupan kita, terus-menerus diusahakan perkembangan ini. Tentu iman kita semakin hari bisa semakin baik, iman kita semakin hari bisa semakin kuat. Nah, di dalam hal inilah Petrus mengajak orang-orang percaya pada waktu itu untuk terus mengembangkan imannya. Petrus mengajak orang-orang pada waktu itu untuk tidak berpuas diri dengan apa yang dia miliki, keimanan yang dia miliki. Tetapi Petrus mengajak untuk terus berkembang, memperbaiki diri, memperbaiki keimanannya, sehingga semakin hari kita semakin baik.
Karena kenapa Petrus mengajak seperti ini? Karena iman inilah yang menunjukkan manusia atau mengarahkan manusia kepada kehidupan yang kekal, kepada janji-janji Tuhan akan keselamatan yang dijanjikan kepada manusia. Seperti yang tertulis tadi di ayat yang keempat, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam hal kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, hal ini menjadi penting sehingga manusia yang terus mengembangkan imannya bisa terus memperbaiki dirinya. Dia tidak hanya mengikuti hawa nafsunya, tetapi dia bisa terus mengembangkan dirinya untuk menjadi lebih baik hari demi hari. Untuk bisa menata dirinya, kemudian bisa menata diri menjadi lebih baik di tengah segala kondisi, situasi yang dia alami di dalam kehidupannya. Bahkan di ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh tadi dikatakan bahwa semua harus ditambahkan, dan seterusnya. Saya ulangi ayat 5 sampai dengan ayat 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan yang pertama kepada imanmu, yaitu kebajikan. Kebajikan ditambahkan pengetahuan. Pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Penguasaan diri ditambahkan dengan ketekunan. Ketekunan ditambah dengan kesalehan. Kesalehan ditambah dengan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara itu juga ditambahkan kasih kepada semua orang. Dalam arti kita terus berusaha memperbaiki diri hari demi hari, semakin baik, dan seterusnya. Sehingga dikatakan tadi di ayat yang ke-10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Pengembangan iman ini terus memperbaiki diri ini berfungsi supaya panggilan dan pilihan kita, iman kita ini semakin teguh, semakin kuat, supaya kita tidak pernah tersandung dengan berbagai-bagai macam godaan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kalau kita mau berhasil menjalani kehidupan melawan godaan duniawi, maka haruslah iman kita yang terus kita dorong, kita perkuat hari demi hari. Jangan sampai kemudian kita mengatakan, ya sudahlah, saya memang begini, saya tidak mampu, dan seterusnya. Jangan. Tetapi mari terus berusaha. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal iman, jangan pernah merasa puas. Dalam hal iman, jangan pernah merasa puas. Teruslah kembangkan dirinya. Jangan pernah kita merasa, oh saya sudah baik. Oh secara iman saya sudah kuat. Jangan pernah ada yang merasa seperti itu. Kalau kita merasa seperti itu, maka tidak ada bedanya dengan cerita-cerita di dalam Alkitab tentang ahli-ahli Taurat, tentang orang-orang Farisi, di mana mereka sudah merasa baik secara iman, merasa hebat secara iman, sehingga mereka mudah menghakimi orang yang lain. Tetapi marilah terus kembangkan diri kita, kembangkan iman kita, kembangkan pribadi kita. Jadilah pribadi yang lebih saleh, jadilah pribadi yang lebih tekun, jadilah pribadi yang lebih penuh kasih. Terus kita tambahkan hari demi hari. Sampai kapan? Tentu sampai Tuhan memanggil kita semua. Oleh karena itu, tidak ada iman yang statis, tidak ada iman yang tetap seperti itu. Apalagi kita berkata soal iman, ya wis ngene ae wis cukup, ya wis ancene aku isone ngene, ya wis ancene onone aku ngene. Saya rasa kita tidak bisa bicara soal iman itu seperti itu. Ya soal iman, mau tidak mau, suka atau tidak suka, terus kita kembangkan hari demi hari. Karena godaan-godaan duniawi juga makin banyak, makin berkembang di tengah-tengah dunia. Maka perkara iman juga harus terus dikembangkan. Kalau kita bicara handphone saja, handphone itu terus di-upgrade hari demi hari makin bagus, dan makin bagus. Karena apa? Mengikuti kebutuhan manusia. Nah, iman pun juga harus terus di-upgrade, diperbaiki hari demi hari, supaya kita juga bisa melawan godaan di dalam kehidupan kita dengan iman kita yang kuat. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan saat ini, marilah kita bersama-sama sharing bersama dengan keluarga kita tentang bagaimana cara Anda untuk mengembangkan iman Anda untuk bisa semakin teguh. Saya ulangi, bagaimana cara Anda mengembangkan iman agar semakin teguh.
Silahkan di-sharingkan bersama-sama dengan keluarga. Mari saling memperbaiki diri, mari saling menguatkan iman, sehingga kita bisa terus melawan godaan-godaan yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 116, bait 1 dan bait yang ketiga, siapa yang berpegang. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih bahwa pada kesempatan saat ini kami telah bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu di dalam ibadah PA kami saat ini. Kami mohon Tuhan juga senantiasa menolong, menyertai kami, supaya kami terus bisa berpegang pada kebenaran firman Tuhan, memperkuat iman percaya kami, sehingga di dalam menjalani kehidupan kami bisa menghadapinya, menjalaninya sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakit yang dialami, kami yakin Tuhan turut campur tangan, memberikan kekuatan pertolongan bahkan kesembuhan, sehingga saudara-saudara kami bisa kembali sembuh, bisa kembali beraktivitas juga dengan baik. Kami juga menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yang bekerja, kami yang menjalani aktivitas sehari-hari, juga di dalam keluarga kami, termasuk di dalam proses pendidikan anak-anak kami semua. Kami mohon Tuhan menuntun, menyertai, dan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya di dalam masa Natal saat ini. Kami yakin Tuhan memberkati supaya kami dapat merayakan Natal meskipun dengan cara sederhana karena masih di dalam masa pandemi, tetapi biarkan makna Natal bisa kami rasakan dan kami bisa berlakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami terkhusus juga berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mojosari. Kami mohon Tuhan memberkati, semuanya bisa berjalan dengan baik. Begitu juga warga jemaat, mulai warga anak sampai dengan warga lansia. Kami yakin Tuhan juga senantiasa menyertai dan juga memberkati. Kami berdoa pula untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Dengan segala dinamika yang ada di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara, kami meyakini bahwa Tuhan juga turut hadir di tengah-tengah
situasi dan kondisi bangsa dan negara kami ini, supaya para pemimpin bangsa kami dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Bapa, kami serahkan pula persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini. Biarkan persembahan ini dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.